Selamat bertemu kembali di dalam persekutuan keluarga Gereja Baptis Indonesia Pertama di Monrovia. Pada hari ini kita kembali mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tetapi marilah sebelumnya kita akan sama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kami boleh mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan, kami tahu akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Oleh karena itu kami mohon dengan kerendahan hati, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dan berbicara kepada kami, baik kami yang mendengar maupun kami yang menyampaikan, supaya kami bersama-sama boleh mendapatkan berkat daripada firman Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-71, ayat yang ke-20 dan 21. Akan saya bacakan. Mazmur 71, ayat 20 dan 21. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali. Dan dari samudera raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Mazmur pasal yang ke-71 ini berisi permohonan Daud untuk mendapatkan perlindungan di masa tua. Tetapi selain itu, Mazmur 71 ini juga berisi serangkaian puji-pujian kepada Tuhan karena Tuhan telah menunjukkan kebesarannya, kuasanya, kasihnya yang telah dinyatakan di dalam hidup anak-anaknya. Di dalam ayat yang ke-20 dan 21, Daud juga memuji Tuhan yang selalu menghidupkan dan membangkitkan dia saat sekalipun dia mengalami kesukaran dan malapetaka. Dan kita juga semua tahu dari kehidupan Daud bahwa dia banyak sekali mengalami kesulitan dan kesukaran. Dan kita juga tahu bahwa setiap kali Tuhan menghidupkan dan membangkitkan dia kembali. Nah, hari ini kita mau melihat kebenaran daripada firman Tuhan ini di dalam diri seorang wanita di dalam Alkitab yang bernama Naomi. Kisah Naomi bisa kita baca sendiri di dalam kitab Rut. Tapi saya akan memberikan sedikit ringkasan mengenai siapa Naomi itu. Naomi berasal dari Bethlehem. Dia adalah istri dari Elimelech dan dia mempunyai 2 orang anak laki-laki, yang seorang bernama Maklon dan Kilion. Karena adanya bahaya kelaparan di Bethlehem, mereka sekeluarga itu mengungsi ke Moab. Nah, anak-anaknya ini kemudian menikah dengan orang-orang Moab. Yang seorang menikah dengan Orpa dan yang seorang menikah lagi dengan Rut. Nah, di dalam waktu 10 tahun di Moab, suami dan kedua anak laki-laki Naomi itu meninggal. Tinggallah Naomi dengan kedua menantunya. Nah, di dalam kesedihan hatinya ini, Naomi lalu memutuskan untuk kembali ke Bethlehem, padahal dia sendiri tidak tahu apa yang akan menanti dia di kampungnya. Nah, kedua menantunya itu tentu mau ikut dengan Naomi. Tapi kemudian Naomi meminta supaya kedua menantunya kembali kepada orang tuanya. Karena Naomi sendiri tidak tahu apa yang menanti dia di kampungnya dan juga tidak ada kepastian apa-apa, dan juga Naomi tidak mau kalau menantunya itu ikut menderita bersama-sama dengan dia. Karena itu dia minta menantunya kembali ke rumah orang tuanya karena mereka masih muda, mereka masih mempunyai masa depan, mereka masih bisa menikah lagi dan mendapat kehidupan yang lebih baik. Orpa lalu kembali ke rumah orang tuanya. Tapi Rut, dia telah bertekad dan mengambil keputusan yang pasti. Dia tidak mau meninggalkan Naomi. Dia mengambil keputusan untuk pergi kemanapun Naomi pergi.
Nah, waktu Naomi sampai di kampungnya, dia langsung dikenali dan disambut oleh orang-orang sekampungnya. Tentu mereka menyambut dengan panggilan Naomi. Tapi kemudian Naomi mengatakan, "Jangan panggil aku Naomi, tetapi panggil aku Mara." Mara itu artinya pahit, sedangkan Naomi itu artinya cantik, semua ada, semua baik. Nah, Naomi mengganti namanya karena merasa hidupnya itu banyak kepahitan dan dia merasa dia mengalami banyak malapetaka. Naomi mengatakan dia pergi dengan tangan yang penuh, tapi dia kembali dengan tangan yang kosong. Naomi merasa sangat tertekan dan tidak punya kepastian apa-apa di dalam hidupnya. Tapi kemudian kita melihat bahwa sesampainya di Bethlehem, Ruth menantunya itu sangat baik dan dia sangat setia kepada Naomi. Ruth itu bekerja keras dari pagi sampai malam hanya untuk mengumpulkan sisa-sisa gandum yang tercecer supaya Ruth bersama dengan mertuanya itu bisa makan. Dan ini Ruth lakukan setiap hari sehingga mereka tetap bisa hidup. Nah, kebaikan hati Ruth ini kemudian didengar oleh Boas, yaitu pemilik ladang di mana Ruth itu bekerja. Sehingga Boas ini kemudian memberi kebebasan kepada Ruth supaya Ruth bisa terus bekerja. Dan bahkan dia minta kepada pegawai-pegawainya supaya tidak mempersulit Ruth. Nah, waktu Ruth itu sampai ke rumah, dia menceritakan kepada Naomi tentang Boas. Ternyata Boas ini masih sanak saudara Naomi, dan Naomi itu sangat senang mendengar hal ini. Karena Boas ini sebagai sanak keluarga Naomi, dia itu mempunyai hak. Dan dia itu bisa menebus kembali semua tanah milik Elimelech, suami Naomi yang sudah meninggal. Naomi ini kemudian berusaha untuk mendekatkan Ruth dengan Boas. Karena kalau Boas mau menebus tanah milik dan harta Elimelech, maka dia juga harus menikahi Ruth supaya Ruth dapat hidup lebih baik dan terjamin. Dan kalau Ruth itu mempunyai anak, maka ini berarti bahwa ada keturunan bagi Naomi. Demikianlah, jadi Naomi berusaha untuk mendekatkan Ruth dengan mendekatkan Ruth dengan Boas. Nah, demikianlah kemudian Ruth itu menikah dengan Boas dan kemudian mereka mendapatkan seorang anak yang bernama Obed yang adalah kakek dari Raja Daud, dan dari keturunan Daud ini kemudian lahirlah Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat dunia. Naomi yang sudah kehilangan segala sesuatu di dalam hidupnya, sekarang hidupnya ditegakkan, dibangkitkan kembali pada saat Ruth mendapatkan seorang putra yang akan meneruskan keturunan Naomi. Nah, pelajaran yang bisa kita pelajari di sini ialah seperti dikatakan Mazmur 71 ayat 20 dan 21, di dalam kesukaran dan malapetaka Tuhan tetap bekerja dan Tuhan tetap membangkitkan kita kembali. Di dalam kisah ini kita melihat bahwa di tengah-tengah penderitaan Naomi, Tuhan memberikan Ruth, seorang menantu yang baik dan setia dan mau bekerja keras sehingga mereka dapat tetap makan. Mereka tetap hidup dan mereka tidak kelaparan. Kemudian Tuhan mempertemukan Ruth dengan Boas, di mana akhirnya mereka menikah, memberikan keturunan kepada Naomi. Di dalam kesulitan kesukaran apapun, Tuhan tidak tinggal diam, tapi Tuhan bekerja. Tuhan membangkitkan kembali, dan kita lihat di sini hidup Naomi bangkit kembali. Dan dia mempunyai kehidupannya kembali. Selanjutnya kita mau melihat dan belajar bagaimana sikap Naomi pada saat dia mengalami
kesusahan, dan malapetaka di dalam hidupnya. Yang pertama, Naomi mengatakan bahwa kepahitan dan malapetaka dalam hidupnya disebabkan karena tangan Tuhan sedang teracung dan menentang dia. 3 kali Naomi katakan hal ini di dalam Rut pasal yang pertama, dan kita bisa baca sendiri. Dengan lain perkataan, Naomi merasa bahwa kepahitan dan malapetaka yang dia alami adalah pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, itu hal yang pertama. Naomi merasa bahwa kesulitan, kesukaran itu adalah pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Selanjutnya kita melihat Naomi itu hidup dalam satu masa pada akhir pemerintahan hakim-hakim atau dan sesudahnya. Dan di dalam Hakim-Hakim 17 ayat 6 dikatakan, pada masa itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan masing-masing berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Naomi hidup di dalam suatu masa dan lingkungan di mana manusia sudah meninggalkan Tuhan, dan manusia merasa dapat berbuat apa saja semau mereka sendiri, tidak peduli apakah itu baik atau tidak baik. Hukum-hukum Tuhan sudah mereka tinggalkan dan tidak diperdulikan lagi. Naomi kemudian pindah ke Moab dan tinggal di antara orang-orang yang menyembah kepada allah-allah lain. Kemudian Naomi sendiri juga mengalami kesukaran yang begitu berat. Yang dia rasakan adalah karena tangan Tuhan yang sedang menentang dia. Dalam situasi seperti ini, Naomi bisa saja dengan mudah untuk meninggalkan Tuhan, karena lingkungannya sudah meninggalkan Tuhan, dan lagi pula karena Tuhan juga sudah menentang dia. Tetapi di sini kita lihat Naomi tidak meninggalkan Tuhan, dan Naomi juga tidak berbuat sesuka hatinya sendiri. Naomi tidak menolak Tuhan sama sekali, tapi Naomi tetap percaya dan Naomi tetap mengikut Tuhan. Naomi menghadapi semua ini tanpa mengalihkan hatinya kepada berhala-berhala atau Allah lain. Naomi tetap mengakui dan percaya kepada Tuhan. Dan ini bisa kita ketahui dari pengakuan Rut yang mengatakan bahwa dia akan mengikut Naomi, dan kemudian dia mengatakan, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Rut melihat Naomi ini punya Tuhan, dan dia melihat Naomi tidak bertindak sekehendak hatinya seperti orang-orang yang di sekitarnya. Naomi tetap melakukan hal-hal yang benar. Jadi Naomi walaupun merasa Tuhan telah menentang dia, tapi Naomi tetap percaya dan tidak meninggalkan Tuhan, dan tidak mencari Allah lain, dan juga tidak berbuat sekehendak hatinya seperti bangsa-bangsa di sekitarnya. Yang kedua, Naomi adalah seorang wanita yang murah hati dan tidak selfish. Di dalam tekanan dan kesukaran hidupnya, dia tidak bertindak semaunya, tetapi dia terus memikirkan kebahagiaan dan masa depan menantu-menantunya. Naomi sendiri tidak punya siapa-siapa lagi, dan tentunya dia juga butuh teman. Tetapi waktu menantu-menantunya mau ikut dengan Naomi kembali ke Bethlehem, dia minta supaya menantu-menantunya itu kembali ke rumah orang tuanya, karena Naomi memikirkan masa depan mereka. Kalau mereka ikut dengan Naomi, tidak tentu masa depannya. Tapi kalau mereka tetap di Moab, mereka mungkin masih mempunyai masa depan. Jadi Naomi itu rela melepas menantu-menantunya, sekalipun dia akan sendiri, dan sekalipun Naomi itu akan
kesepian. Jadi di sini kita melihat Naomi itu tidak mementingkan diri sendiri, tidak selfish, tetapi Naomi tetap memikirkan masa depan dan kebahagiaan menantu-menantunya. Kemudian terhadap Ruth yang bertekad untuk mengikut Naomi, Naomi juga tidak tinggal diam. Dia terus memikirkan masa depan Naomi supaya Ruth itu tidak menjadi miskin ataupun menderita. Jadi di sini kita melihat Naomi sekalipun menderita, tapi penderitaan dan kesukaran itu tidak membuat Naomi menjadi lumpuh dan tidak menyebabkan Naomi tidak mau berbuat apa-apa. Naomi tetap memikirkan masa depan Ruth, dan untuk ini Naomi berusaha mendekatkan Ruth dengan Boaz supaya hidup Ruth menjadi lebih baik dan terjamin. Naomi menghadapi kesulitan dalam hidupnya dengan melakukan hal-hal yang mendatangkan berkat bagi orang lain. Dan dengan menjadi berkat, hidupnya juga akan diberkati. Nah, inilah sikap Naomi pada saat dia menghadapi kesulitan dan malapetaka di dalam hidupnya. Yang pertama, dia tidak meninggalkan Tuhan, tidak mencari Allah lain, dan juga tidak bertindak semaunya sendiri. Tapi Naomi tetap takut akan Tuhan dan mentaati kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, dia tidak memikirkan diri sendiri dan kesukaran yang sedang menimpa dirinya, tapi dia berusaha melakukan sesuatu yang dapat memberkati orang lain. Tuhan menghargai dan mengasihi Naomi. Dari keturunan Ruth dan Boaz, lahir Daud, Raja Israel yang berkenan di hati Tuhan. Dan dari keturunan Daud lahir Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dunia. Melalui Naomi, Tuhan menebus dan memulihkan manusia. Kesukaran dan kesulitan tidak akan lepas dari kehidupan ini. Dan dari Naomi kita belajar, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan terus berkarya sehingga pada akhirnya kita akan dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Yang penting ialah jangan meninggalkan Tuhan, tapi jalani kehidupan ini dengan selalu menjadi berkat yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami juga boleh senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami, dan biar hidup kami juga boleh terus setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Amin.